Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Saimun, Saimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk hari yang ke-13, berharap untuk menjadi lebih baik. Tema kita pagi hari ini adalah Ramadan, momen perubahan. Barakallahu fikum. Kalau kita melihat tujuan Ramadan ini apa? La'allakum tattaqun, supaya menjadi lebih bertakwa, supaya mencapai tingkatan bertakwa yang berarti perintah Allah dijalankan, larangannya ditinggalkan. Sementara kita ini manusia, kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, manusia ini keturunan Nabi Adam itu senantiasa punya banyak salah dan dosa, dan sebaik-baik yang bersalah dan berdosa adalah menyadari dan bertaubat. Karena itu barakallahu, kalau kita ingin perubahan, dan sekarang ini kata yang paling menarik ya di dunia global maupun nasional, itu harapan setiap orang itu ada perubahan. Ya, dari bodoh jadi pintar, dari nggak baik jadi baik dan jadi lebih baik. Ya, kalau dalam bahasa agamanya namanya hijrah, kalau bahasa anak muda namanya move on. Dan kita semua ingin berubah dari miskin jadi kaya, ya? Dari bangsa yang terbelakang bagaimana menjadi bangsa yang maju. Pada surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah tidak merubah satu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Makanya perubahan itu harus dari kita, dari diri sendiri. Seringkali kita kan menuntut orang lain, ya, menyalahkan orang lain. Kenapa umat Islam enggak bersatu? Kenapa umat Islam enggak maju? Kita salahin orang lain. Ya, padahal kita bagian daripada umat Islam itu. Kalau umat Islam itu enggak maju, kalau umat Islam itu ketinggalan, itu ada pada diri kita. Ayo kita rubah diri kita masing-masing ini. Makanya kita harus merubah ini. Dan itu enggak mungkin kita rubah mengharapkan pihak lain. Harus kita sendiri. Mulai dari diri sendiri, mulai dari umat Islam. Mulai dari mana? Dari masjid. Saya bisa bayangkan kalau masjid Dar Asy-Syuhada ini bersama dengan 100 masjid di sekitar kita ini sepakat, ayo kita bikin pasar syariah. Ayo masing-masing kita punya modal 50 sampai 100 juta setiap masjid. Kira-kira berdiri enggak pasar syariah itu? Berdiri enggak itu? Konsumennya siapa? Kita jamaah masjid. Pedagang siapa? Kita UMKM jamaah masjid. Jadi itu Pak, saya baru melihat pasar syariah itu ada di Kampar, Riau sana. Dan orang merasa nyaman ke pasar itu karena ada tim syariahnya, ngontrol itu ukurannya, timbangannya. Yang jualan kalau perempuan harus pakai jilbab. Waktu sholat berhenti semua sholat berjamaah. Indah sekali. Orang di situ nggak merasa tertipu, nikmat. Coba kita hadirkan itu di sekitar kita itu. Bisa nggak itu? Sangat bisa. Ini para ahli ekonomi kita itu bergeraklah itu. Ya, jangan kita nunggu orang lain. Ayo kita bangun kita juga. Nggak mungkin kita merubah kecuali diri kita sendiri. Nah, makanya paling tidak ada 5 perubahan yang harus kita lakukan. Perubahan dasar yang harus kita lakukan minimal dari diri kita masing-masing lah. Saya mulai dari diri saya sendiri lah. Kalau mau merubah diri, merubah keluarga, merubah lingkungan, merubah umat dan bangsa, harus dari diri sendiri. 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, nanti saya secara global aja dulu, nanti saya rinci. Yang pertama, rubah tujuan.
Jangan sampai salah tujuan. Yang kedua, rubah kalbu ini, karena manusia ditentukan oleh kalbunya. Yang ketiga, rubah jiwa, jangan sampai rusak jiwa ini. Yang keempat, rubah pikiran, ya. Dan yang kelima, rubah apa? Gaya hidup, rubah apa namanya, pola hidup, ya. Rubah sikap. Ada 5 hal ini yang perlu diperhatikan dalam perubahan ke depan. Barakallahu sekalian, yang pertama, merubah tujuan. Jangan sampai tujuan kita cuma cari makan. Bebek itu, kambing itu. Penduduk neraka itu, kata Allah, akan dipenuhi oleh jenis makhluk-makhluk seperti ini, yang hidupnya cuma cari makan. Kayak binatang itu. Dia punya tujuan, hanya membutuhkan bagaimana memenuhi perutnya dan di bawah perutnya itu. Surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Apa misi hewan ternak? Makan, minum, bikin anak. Ya, makan, minum, bikin anak, tidur, dah. Itu hewan ternak. Hewan ternak gak punya akal. Makanya manusia itu disebut lebih rendah, karena mereka punya akal. Gak dipakai akal. Orientasi hidupnya cuman hanya mencari kebutuhan perut. Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Maksud kerusakan apa? Dosa. Ya, setiap dosa itu akan merusak 50 tatanan. Ya, luar biasa dahsyatnya. Begitu Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Efek dosa itulah yang merusak semua tatanan kehidupan ini. Maka jangan membuat perbuatan dosa. Barakallahu yang disuruh kita kejar apa tadi? Akhirat dulu, bukan dunia dulu. Kita ini rupanya produk dari pendidikan yang salah. Ini kita rubah, Pak. Tujuan kita bukan hanya sebatas untuk mencari dunia ini. Bagaimana kita selamat akhiratnya? Ibu nggak sayang sama hartanya, kok begitu dermawan sekali. Loh, saya itu sayang sama harta saya, kata dia. Makanya saya nggak mau berpisah dengan harta saya. Maka sebagian saya titipkan di masjid, saya titipkan untuk anak yatim, saya titipkan untuk sekolahan, saya titipkan untuk pesantren, supaya dia menyertai saya nanti. Karena kata Nabi kan, ketika seorang meninggal, 3 yang akan menyertai dia. Ya, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Harta dan keluarganya balik lagi. Yang nyertai dia apa? Amalnya. Makanya jangan sama kita ini sampai disorientasi, salah arah. Hidup hanya untuk mencari dunia, rugi amat orang seperti itu. Dan terlalu banyak contohnya penderitaan yang dialami
justru oleh orang-orang yang kaya raya itu. Karena mereka tidak tahu tujuan hidup. Ya, jangan dikira hartamu akan bisa membahagiakan kamu. Tidak. Kalau tidak digunakan untuk taat kepada Allah, belenggu itu harta itu. Kalau tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Makanya Allah bilang apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia ini yang dikejar berbanyak-banyak. Satu rumah ingin dua rumah terus begitu, nggak ada habisnya. Tahu-tahu datang kematian, dia nggak siap menghadapinya. Ya, karena selama ini nggak dibangun akhiratnya. Makanya tandanya apa? Takut mati. Orang kalau udah hubbud dunya, tandanya apa? Takut mati. Ikhwan warahmatullahi. Makanya orientasi kita jangan sampai hanya duniawi, Pak. Rugi. Kalau sampai nanti ditanya oleh Allah tentang harta kita itu, dua, dari mana kamu peroleh, untuk apa kamu gunakan? Dua pertanyaan. Yang lainnya pertanyaan satu, cuman ini dua, Pak. Harta ini. Makanya jangan sampai kita hidup hanya sebatas cuma mencari makan. Dan jangan anak-anakmu hanya sebatas untuk cari hidup. Untuk apa kita puasa? La'allakum, maksudnya apa itu? Supaya masuk surga. Karena surga tidak ada terbuka kecuali untuk orang bertakwa. Surat Al-Imran ayat 133. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga hanya untuk orang bertakwa. Makanya jangan sampai kita tidak menjalan bertakwa, berarti tidak ada jalan menuju surga. Itu Allah sendiri yang mengatakan begitu. Makanya dengan Ramadan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Surga itu ada 8 pintu. Ya, salah satu pintunya adalah pintu Ar-Rayyan ini. Ayo kita tingkatkan ketakwaan kita. Begitu juga dalam surat Al-Furqan ayat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, surat Az-Zumar ayat 73. Itu siapa? Untuk yang bertakwa. La'allakum, supaya kalian masuk surga. Itu tujuan kita puasa ini, Pak. Supaya masuk surga. Dan jangan sampai kita nggak dapat tuh tujuan utama ini. Ya, jangan berpaling dari tujuan utama kepada tujuan yang sekunder dan seterusnya itu. Di dunia ini hanya sekedar pelengkap, hanya sarana saja. Itu satu, perubahan yang pertama harus lakukan. Makanya arahkan anak-anak kita ke sana, Pak. Generasi ke depan ini siapkan jadi generasi ahli surga. Warahmatullahi, ini satu tujuan pertama. Dan mudah-mudahan berubah dalam Ramadan ini untuk terus kita pegang sampai kita mati, Pak. Karena itulah hidup mulia. Ya. Iskariman aw mutsyahidan, untuk mencapai kemuliaan, untuk merasa kata Nabi, inna Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Farhamil ansar wal muhajirah. Sungguh tidak ada kehidupan hakiki seperti kehidupan akhirat. Itulah yang harus kita kejar. Maka rahmatilah kaum ansar muhajirin ya Allah. Ini kader-kader Nabi kan. Nah ini kita penerusnya ini. Makanya jangan sampai salah tujuan. Ya. Sekolahkan anak-anakmu bukan cuma sekedar sebagai insinyur, dokter, cuma cari dunia, nanti menyesal. Kalau bisa anak-anak bapak ibu pada hafal Quran dulu. Kalau udah lewat, cucunya lah nanti itu siapin. Betapa beruntungnya keluarga yang anaknya yang hafal Quran, karena dia akan jadi pelita di rumahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, rubah kalbu ini. Karena manusia tergantung dari kalbunya. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Mathalu ma ba'athana Allah bihi minal huda wal ilm kamathil ghaith
permisalan petunjuk dan ilmu yang aku bawa ini, kata Nabi, seperti hujan. Hujan itu turun kepada 3 model tanah, dan ini sekaligus menggambarkan 3 model kalbu manusia. Hujan turun pertama kepada tanah yang subur, dia menerima air hujan sekaligus menumbuhkan pepohonan sehingga bermanfaatlah untuk banyak orang. Inilah kalbunya orang mukmin. Dia dengar Al-Quran, dia dengar hadis, dia resapi, dia amalkan. Inilah kalbu yang sehat, inilah kalbunya orang mukmin. Adapun yang kedua, tanah yang datar, yang apabila datang hujan dia menahan air, jadilah sumur-sumur, jadilah danau, jadilah sungai itu. Tapi dia tidak menumbuhkan pepohonan, dia hanya menampung air saja. Ini di tengah umat ini banyak orang belajar agama, dicatat, diingat, tapi nggak dipraktekin. Ada nggak di situ? Ada. Nah, di jenis ini kalbu kedua ini, namanya Islamuluk. Dan ini banyak di perguruan tinggi Islam. Pengetahuan Islamnya luar biasa, tapi prakteknya jauh. Jenis yang kedua ini. Nah, yang ketiga seperti tanah yang tandus, seperti Sahara itu. Berapapun air hujan turun, dia tidak bisa menahan air, dia lepas semuanya. Dan juga tidak menumbuhkan pepohonan, maka terjadilah kegersangan. Ya, datang ke masjid, ikut pengajian, masuk kanan, keluar kiri, nggak ada yang nyangkut, coba. Nggak ada yang nyangkut. Makanya kalbu ini, Pak, penentu. Dalam ilmu kriminologi, bahwa kejahatan itu terjadi hanya 2 sebab. Karena ada keinginan orang itu berbuat jahat, dan ada kesempatan dia berbuat jahat itu. Taruhlah korupsi. Ya, korupsi itu terjadi kenapa? Karena ada keinginan orang itu mau korupsi, dan ada kesempatan untuk korupsi. Semua kejahatan modelnya begini, Pak. Kalau ada keinginan, tidak ada kesempatan, tidak terjadi. Kalaupun ada kesempatan, nggak ada keinginan, juga tidak terjadi. Berarti yang harus diperbaiki apa dulu? Keinginan dulu. Tata keinginanmu itu dan manage dengan baik. Ya, kendalikan keinginanmu dan manage keinginanmu dengan baik. Karena disitulah arti manusia itu. Subhanallah. Persis kata Nabi, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau dia bagus, baguslah manusia itu. Kalau dia rusak, rusaklah manusia itu. Apa itu, Pak? Kalbu ini. Makanya jangan dilupakan ini. Dan ilmu pengetahuan manusia tidak mampu menembus kalbu. Silakan pelajari itu. Mau psikologi kayak mau apa gitu, ilmu-ilmu humaniora itu, mereka tidak mampu menembus ini. Karena ilmu pengetahuan manusia hanya berdasarkan panca indera. Ini di luar kemampuan panca indera. Hanya Allah yang bisa mengungkap tentang hakikat kalbu. Surat Az-Zumar ayat 22. Itu kesimpulan Imam Ghazali. Setelah beliau mendalami ilmu agama ini, ternyata muaranya ada pada ayat itu. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Subhanallah. Maknanya apa? Kebahagiaanmu ada pada Islam. Betapa beruntungnya kita ini telah dilapangkan dada kita dengan Islam dan dicahayai oleh Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, ini Ramadan, bulan Al-Quran, jangan sampai tidak khatam Quran. Kalau bisa khatam 3 hari sekali. Nabi mengajarkan untuk umat Islam ini khatam 3 hari sekali. Berarti sehari berapa? 10 juz. Ya, terutama yang sudah pensiun, yang punya banyak waktu, jangan sampai tidak baca Quran. Bacanya WA melulu. Bisa berjam-jam itu orang baca WA itu kan. Tapi baca Quran ngantuk. Baru baca Quran ngantuk. Astagfirullahaladzim.
Apalagi Ramadan begini, lebih banyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Para ulama itu kalau udah masuk Ramadan, mereka ini nggak mau ngajar kecuali Al-Quran, Pak. Hanya berinteraksi dengan Al-Quran. Kajian hadis, kajian fikih, semua dihentikan. Fokus kepada Al-Quran. Nah, apalagi Ramadan bulan apa? Bulan Al-Quran. Ya. Barakallahu. Jadi coba lihat surat Ar-Ra'd ayat 28. Bagaimana cara mengisi kalbu itu? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi sekalian, makanya jangan jauh dari Allah. Ya, konsumsi kalbu kita hanya satu, ketika terhubung sama Allah. Makanya di dalam surat Al-Ahzab ayat yang keempat, manusia itu oleh Allah dikasih cuma satu kalbu, tidak dua kalbu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Kata Ibnu Mas'ud, mengapa Allah menciptakan satu kalbu? Supaya dia terhubung dengan Allah. Makanya siapa yang terputus hubungan dengan Allah, maka kalbunya lari ke selain Allah. Ya. Silakan dibaca surat apa? Al-Ahzab ayat yang keempat. Barakallahu. Itulah manusia, kalbunya cuma satu. Hanya bagaimana dia menggunakan kalbunya. Kalau dia lari ke selain Allah, maka larilah kalbu itu ke yang lainnya. Kembali kepada makna kalbu itu. Perhatikan, ada 5 hal yang rusak kalbu, Pak. Makanya harus dihijrahkan kalbu ini seutuhnya kepada Allah. Pertama, yang merusak kalbu apa? Syirik kepada Allah. Surat Al-Imran 151. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Makanya orang musyrik itu, Pak, hidupnya dalam ketakutan. Takut mati, takut hidup, takut penyakit, ya, takut macam-macam. Hidupnya dalam ketakutan. Beda kalau orang beriman kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Dia bergantung kepada Allah. Apapun keadaannya. Kalau senang bersyukur, kalau susah apa? Sabar. Itu orang beriman. Tapi orang musyrik, dia nggak akan pernah tenang. Orang musyrik itu, subhanallah, hidupnya tidak pernah tenang. Dan jangan sampai kita kena kemusyrikan seperti ini, karena Allah memperingatkan seluruh para nabi supaya umatnya jangan terlibat dengan syirik. Surat Az-Zumar ayat 64-65. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar 64-65. Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh? Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Bapak Ibu, ada seorang yang sakit, kemudian dirawat di rumah sakit sampai dokter angkat tangan. Ilmu kami sudah nggak punya lagi. Ya, bawa pulang, terserah mau diapain. Dia sudah habis harapannya. Datang bapak-bapak atau ibu-ibu ke orang ini. Kalau mau sembuh datang sana tuh orang pinter tuh, dukun tuh, bawa ayam, bawa apa? Bawa kambing atau bawa telur, nanti bisa sembuh. Berangkat ini orang itu, musyrik gitu. Berarti apa? Sholatnya batal, puasanya batal, hajinya batal, semua amalnya batal. Hati-hati, Pak. Bahaya syirik ini, Pak. Makanya Allah ingatkan dalam surat Yusuf ayat yang 106. Wa ma yu'minu aktaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kata Allah, banyak orang mengaku beriman, ternyata musyrik, kata Allah. Ketika orang itu bergantung kepada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik.
Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka menyekutukannya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam surat Al-Baqarah 186 kita diajarkan oleh Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apapun keadaan, jangan kembali kepada makhluk-makhluk yang lemah itu, kembalilah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Jadi yang merusak kalbu pertama apa? Syirik. Ya, jangan sampai syirik kepada Allah. Yang kedua, yang merusak kalbu itu apa? Kemunafikan. Surat Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Penyakit apa? Kemunafikan. Kemunafikan itu penyakit kalbu, Pak. Ngakunya beriman, ya, lisannya mengaku muslim, tapi perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu namanya munafik. Munafik itu orang muslim, Pak. Dan orang munafik ini dikecam oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Ada 24 tanda orang munafik. Saya sebutkan satu ayat saja. Ada 5 di situ. At-Taubah 67. Biar kita tidak kena penyakit kemunafikan ini. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Tuh, ada perempuan juga nih. Bukan cuma laki aja, ada bapak, perempuan juga itu. Satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar. Satu. Dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Satu, dua. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Tiga, pelit, ya. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. 5, Pak. Harusnya kita lebih takut kemunafikan daripada takut kepada COVID ini, Pak. Ya, kita takut sama COVID ini, pakai masker, cuci tangan. Luar biasa, Pak. Kita takutnya sama COVID itu kan. Jaga jarak, ya. Tapi apakah kita takut kepada kemunafikan seperti itu? Harusnya lebih daripada itu, Pak. Karena kemunafikan ini nyata dalam kehidupan. Lihat tandanya 5, Pak. Orang munafik yang pertama, tandanya apa, Pak? Dia ngajak kepada yang mungkar. Ayo judi, ayo riba. Hei, ngapain kamu? Apa? Nggak ikut aku ke night club. Ngajak nggak benar, Pak. Kalau ada orang muslim ngajak nggak benar, munafik. Itu ayatnya itu. Tanda yang kedua, dia mencegah kepada kebaikan. Ngapain ke masjid? Ngapain sedekah? Itu perempuan ngapain berjilbab? Dia menghalangi orang berbuat baik. Itu siapa itu? Munafik, Pak. Kalau ada di tengah umat Islam seperti itu. Yang ketiga, kalau bahasa sekarang namanya Islamofobia. Keren. Ya, munafik itu dalam bahasa sekarang apa? Islamofobia. Orang Islam tapi anti Islam. Itu mulai banyak sekarang ini. Yang ketiga, orang munafik itu pelit. Gak mau nyumbang masjid, gak mau nyumbang untuk apa? Pengajian untuk Al-Quran, gak mau dia. Untuk foya-foya, habis-habisan dia. Itu munafik. Tandanya apa? Pelit untuk perjuangan Islam, pelit untuk kebaikan. Itu orang munafik itu. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai ada di dalam diri kita penyakit pelit ini. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terlepas dari belenggu pelit, maka dia orang-orang yang sukses. Ini yang ketiga. Yang keempat, nasullaha fanasiyahum. Orang munafik itu lupa sama Allah. Kalau ada masalah yang diingat apa? Uang. Ada masalah yang diingat dokter. Yang diingat obat. Bukannya yang diingat Allah. Harusnya Allah dulu kan. Orang munafik enggak, Pak. Dia enggak ingat Allah itu. Ada masalah yang diingat yang lain selain Allah. Jangan sampai kita kena kemunafikan seperti itu. Yang kelima, innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik itu suka melanggar hukum-hukum Allah.
Ya, jangan sampai kita terkena penyakit itu. Ini yang kedua. Yang merusak kalbu adalah kemunafikan yang kedua. Yang ketiga, berpaling dari kebenaran. Surat As-Saff ayat yang kelima. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Berpaling dari kebenaran. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ada bapak ibu minum tangan kiri, ditegur sama anaknya, Pak, Bu, minum tangan kanan. Apa bapak bilang? Hei, anak kecil, tahu apa kamu? Dimarahin anaknya. Ini apa ini? Berpaling dari kebenaran. Bapak, jangan ngerokok, Pak. Gak bagus. Bapaknya, wis, kamu tahu apa? Kalau kamu ngerokok, saya nyonyoskan mulutmu. Ya, kira-kira anaknya ngerokok gak? Ya Pak, berhentilah ngerokok. Ramadan kesempatan untuk berhenti ngerokok. Dan jangan contohin yang buruk buat anakmu. Ya, maka siapa yang berpaling dari kebenaran itu akan merusak kalbunya. Itu ayatnya. Yang keempat yang merusak kalbu apa Pak? Kedengkian. Surat Al-Hasyr ayat 10. Waladina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. 10 Al-Hasyr 10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Jadi kedengkian merusak apa? Kalbu. Nah, hijrahkan nih dari syirik, dari kemunafikan, dari berpaling dari kebenaran, dari apa tadi? Kedengkian. Karena itu semua merusak kalbu. Yang terakhir yang kelima, yang merusak kalbu itu apa? Dosa-dosa. Surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Sekali-sekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupin hati mereka. Kenapa? Karena dosa-dosa. Kata Nabi, setiap dosa dilakukan seorang, maka titik hitam di dalam kalbunya. Semakin banyak dosa, semakin gelaplah kalbunya. Keluarlah kata-kata tauah gelap. Itu muncul dari mana itu? Dari orang-orang yang gelap kalbunya itu. Sampai berkarat kata Allah. Saking banyaknya dosa itu. Ramadan ini penghapus dosa. Ya, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun fima bainahunna majtunibatil kabair. Satu salat ke salat berikutnya, satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, semua bentuknya pengampunan dari Allah. Kecuali dosa besar, maka harus bertobat. Makanya dari riwayat Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasanya benar, dasar dia iman, mengharap ridha Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Makanya Ramadan merupakan penghapus dosa. Jangan sampai kemudian masih tersisa dosa itu. Kenapa? Masih berbuat dosa. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali cuma lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dosanya tetap jalan. Hentikanlah dosa itu. Itu akan merusak kalbu. Supaya kalbu ini apa? Bersih. Begitu Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 8889. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Tuh, hatinya harus bersih, Pak. Menghadap Allah, hati harus apa? Bersih. Bersih dari apa? Dari 5 tadi itu.
Insyaallah kita bisa menghindari ya, move on. Oke, yang ketiga, sekarang masalah perubahan yang ketiga, perubahan jiwa. Ya, jiwa ini ada 3 macam yang diungkap oleh Allah. Jiwa yang pertama, jiwa yang cenderung ke yang negatif, ke dosa. Surat Yusuf ayat 53. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi kalau seorang cenderung kepada negatif, kepada dosa-dosa, maka itu berarti jiwanya buruk. Harus disadari, harus move on, harus dihijrahkan. Ketemu? 53. Surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Para ulama mengatakan jiwa manusia ini seperti kuda, Pak. Kuda itu awalnya apa? Liar. Ya. Kalau Bapak menundukkan kuda itu perlu kemampuan enggak? Perlu apa? Skill enggak? Kalau yang biasa-biasa enggak benar, dijatuhin sama kudanya. Dia larat, goyang terus, banting-banting. Kalau dia tidak ahli, nggak akan bisa menundukkan kuda itu. Seperti itulah manusia itu asalnya. Ya, bagaimana jiwanya itu mengajak kepada nggak benar itu. Maka tunduk, tempel, tundukkan dia. Sampai dia capek. Jadilah delman itu. Ke kanan, ke kiri, ngikut dia. Nah, ini kerja besar yang harus kita tundukkan diri kita, seperti kita menundukkan apa? Kuda liar. Ingat-ingat itu. Ya. Nah, Ramadan ini salah satu cara Allah untuk menundukkan apa? Kuda liar ini. Yang biasanya kita makan, minum, hubungan suami istri, hentikan itu. Ya, tundukkan kuda liarmu itu. Nah, kita tundukkan. Tapi nggak kuat, terpalanting dia. Ya, itu orang-orang yang nggak puasa, nggak benar itu terpelanting dia. Tapi yang kuat bertahan dia. Nah, itu keahliannya. Subhanallah. Nah, baru yang kedua, surat Al-Qiyamah yang kedua. An-nafsul lawwama. Jiwa yang masih labil. Kadang baik, kadang nggak baik. Ya, kalau di masjid pengajian, masya Allah kayak orang soleh. Tapi kalau apa? Sudah bergaul di sana, di lapangan sana, udah beda lagi. Ini masih labil dia. Ayat kedua. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Buat salah lagi, buat salah lagi. Dia labil dia. Masih belum teguh. Nah, baru yang ketiga. Ini kalau sudah kita tundukkan betul, ya, jadilah yang ketiga. Itu jiwa yang mutmainnah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya, barakallahu. Makanya sekalian bawalah jiwa ini menuju yang ketiga. Ya, di situ sudah nggak mau lagi ke arah keburukan. Dia sudah maunya kebaikan aja. Karena yang dikejar apa? Husnul khatimah. Ya. Oke, yang keempat, perubahan yang keempat pada akal. Surat Muhammad surat Al-Jumu'ah yang kedua. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Mengajarkan Al-Quran dan Sunnah untuk apa? Akalnya supaya pintar, supaya lurus.
Ya, karena kebenaran itu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Adapun kebenaran datang manusia itu relatif. Ya, makanya akal ini harus kita tundukkan dengan aturan Allah. Di dalam riwayat Bukhari Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan berikan dia kesempatan untuk mendalami ilmu agama. Maka Habib mengatakan, saya akan jawab kepada Allah, imtak ya Allah, meskipun kami butuh iftek. Imtak dulu, baru iftek. Ini pesan Habibie terakhir. Harusnya ini menjadi panduan nasional. Malah menteri pendidikan kita kayak begitu. Frasa agama nggak ada. Ya, peta jalan pendidikan Indonesia sampai 2035. Agama nggak dianggap ada, nggak dianggap penting. Gimana itu juga? Orientasinya cuma pasar, kapitalis itu. Ya, dan itu bertentangan dengan undang-undang kita itu. Saya udah protes banget dalam tulisan, dalam pernyataan apa. Karena itu saya sekalian, ini panduan yang diberikan oleh Habibie ini penting untuk diingatkan. Imtak lebih penting daripada iptek. Agama ini lebih penting daripada ilmu dunia. Dan selama ini kita salah ya. Makanya saya waktu masuk SD pertama kali masih ingat, diajarin ini Budi, itu Rini, Budi ke sawah, Rini ke pasar. Ngapain saya ngurusin Rini sama Budi? Biar aja diurusin bapak ibunya kan. Karena nggak jelas arahnya Pak. Waktu itu kan menterinya Daud Yusuf, sekuler, perempuan nggak boleh jilbab, ngawur itu kan. Lahirlah orang-orang yang sekuler banyakan itu kan. Makanya agama ini harus didahulukan. Karena hidup ini yang paling penting agama. Kenapa? Tidak akan pernah seorang bahagia tanpa Islam, Pak. Di dunia ini ada 4.300 agama, Pak. Yang diakui oleh Allah cuma satu, Islam. Surat Al-An'am, surat Al-Imran ayat 19. Al-Imran ayat 19. Innad dina indallah al-Islam. Yang diakui oleh Allah Islam. Yang lainnya nggak diakui tuh. Berarti 4.299 nggak diakui sama Allah. Ya satu aja diakui tuh. Ayo kita isi otak kita dengan ilmu-ilmu Islam. Ya, mulailah dengan Al-Quran. Ramadan ini coba interaksi dengan Al-Quran. Coba pahami itu isi Al-Quran. Luar biasa, Pak. Barakallahu. Inilah poin yang keberapa? Rubah pikiran kita dengan apa? Ilmu-ilmu Islam. Jangan sebatas ilmu-ilmu dunia saja. Yang kelima yang terakhir, sikap ini. Sikap kita harus berubah. Ya, seperti Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 32. Tsumma awrathna al-kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ini 3 komponen umat Islam. Nah ini, ada yang pertama yang suka melanggar. Perintahnya Allah ditinggalkan, larangannya dikerjain. Zalim dia. Di tengah umat ini sedikit atau banyak yang kayak gini? Sedikit atau banyak ini? Banyak sekali. Ya, ini kalau kita harus cepat taubat, tutup pintunya, move on. Ya, rubahlah diri kita kepada yang kedua. Yang kedua apa? Pas-pasan. Yang penting saya orang baik, saya salat jamaah, saya cari yang halal. Nah, fokus buat dirinya sendiri. Nah, yang ketiga itu yang hebat. Dia baik buat dirinya, dia baik buat orang lain. Dia jalankan yang wajib, dia jalankan yang sunnah. Dia tinggalkan yang haram, dia tinggalkan juga itu yang makruh. Jadi sudah tidak hanya sebatas mikirkan dirinya, tapi juga apa? Mikirkan orang lain, berbuat baik untuk orang lain. Nah, begitulah harusnya kita melakukan apa? Perubahan. Dan mulailah dengan apa? Ramadan. Saya ulangi lagi, perubahan melalui berapa? 5 langkah. Pertama, rubahlah tujuan.
carilah surga. Yang kedua, rubalah kalbu, supaya menjadi kalbu yang sehat, ya, jauh dari syubhat dan syahwat. Yang kedua, yang ketiga apa? Rubalah jiwa, supaya jadi jiwa apa? Mutmainnah. Dari jiwa apa? Al-amarah bisu' sampai mutmainnah. Yang keempat, rubalah pikiran, supaya banyak belajar ilmu agama, jangan hanya sebatas ilmu dunia. Dan yang kelima, rubalah sikap, menjadi manusia yang bermanfaat buat dirinya dan manfaat buat apa? Buat orang banyak. Barakallahu, semoga bermanfaat. Karena waktu syuruk sudah tiba. Makasih atas perhatiannya. Yang tidur teruskan tidur. Selamat menikmati tidurnya. Jazakumullah khair. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.